Oke, baik. Adik-adik sekalian bisa mendengar suara kakak? Kakak mau cek soundnya dulu. Bisa mendengar nggak? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Baik, kita mulai aja ya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain. Tapi sekarang udah 16.35. Kita mulai dulu, kakak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya. Sore, Kak. Ya. Alhamdulillah pada hari ini ya bersama Kak Fadli, kakak memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Kak Fadli. Kakak mengajar di bidang bahasa Indonesia untuk di program SIMAK UI ini, begitu ya.
Nah, nanti kemungkinan bisa sama dengan pengajar lain, tapi untuk bahasa Indonesia salah satunya ada kakak, nah sebagai pengajar untuk di bahasa Indonesianya. Nah, untuk itu nanti kita akan membahas soal-soal berkaitan SIMAK UI karena waktu kita terbatas gitu ya. Ada sekitar 20 soal yang kakak sudah share kepada adik-adik. Nah, silakan mudah-mudahan adik-adik juga sudah mengerjakannya sehingga kita tinggal masuk ke dalam tahapan pembahasan saja. Yang perlu kita tekankan bahwa di soal SIMAK UI ini hampir sama sebenarnya dengan TPS, PBM dan juga PPU ya. Nah, tetapi perbedaannya adalah untuk tingkat keilmiahan di dalam SIMAK UI itu lebih luas begitu atau lebih ilmiah begitu dibandingkan dengan PBM dan PPU. Jadi sehingga kita membutuhkan tingkat ketelitian juga tingkat kefokusan yang lebih tinggi ya, untuk membahas soal SIMAK UI karena soal bahasa Indonesia juga menjadi peran besar untuk menambah poin adik-adik ketika menjawab di soal SIMAK UI nantinya begitu ya. Apalagi namanya SIMAK UI untuk soal kita lebih luas daripada di SBMPTN ya. Jadi bukan hanya TPS saja tapi juga di bidang lainnya begitu ya, baik di bidang IPS maupun di bidang IPA-nya. Jadi kita harus secara menyeluruh untuk mempelajarinya. Dan menurut kakak adik-adik sepertinya tinggal mendasari saja atau juga tinggal memahirkan saja apa yang sudah dipelajari karena kakak rasa adik-adik juga di sini semuanya mengikuti program di TPS atau mengikuti UTBK kemarin ya. Baik. Nah, Kak, apakah kalau jika yang bahasa Indonesia SIMAK UI lancar, kemungkinan di UTBK juga lancar? Iya, insya Allah lancar. Kenapa? Karena namanya bahasa Indonesia, konsep dari bahasa, mau baik di bahasa di UTBK maupun di bahasa di juga SIMAK UI sebenarnya hampir sama begitu ya. Karena konsepnya adalah di bahasa, cuman pendalaman dan tingkat keilmiannya semakin mendalam dan juga ada karakteristik soal yang bunyi soalnya itu berbeda begitu, padahal tujuannya sama. Karena yang harus kita ketahui bahwa tim pembuat soalnya kalau di sini saja adalah orang-orang yang pakar atau di bidang dosen ya, tenaga pengajar di bidang dosen di universitas. Yang biasanya tapi tujuannya sama. Baik, kita akan lanjut ke langsung saja. Kakak akan slide-kan. Nah, di sini kita akan membahas ya berkaitan tentang soal SIMAK UI begitu. Nah, jadi di soal SIMAK UI ini sama seperti soal lainnya begitu, ada satu teks untuk menjawab 4 sampai dengan 5 buah soal begitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Nah, untuk yang pertama, untuk soal yang pertama, kalau kita jadi semuanya, soalnya berkaitan dengan aturan normatif atau aturan kebahasaan ya. Nah, jadi dari soal pertama ini di tahun 2019 yang ini ya. Nah, jadi dari tahun 2019 di sini bunyi redaksi bahasanya yang dia minta adalah penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Jadi kalau kita perhatikan untuk di soal di sini adalah penggunaan tanda baca tapi tanda bacanya yang tidak tepat. Yang harus kita perhatikan langsung ke dalam bunyi soal karena menurut kakak dasarnya adik-adik sudah dapat nih di TPS ya. Nah, jadi dasarnya udah dapat, jadi kita tinggal memahirkan saja. Kita perhatikan di sana ada di nomor, kalau kita perhatikan ada di nomor 1, lalu ada di nomor 3, oke. Lalu ada di nomor 7, ada di nomor 8 dan juga di nomor 9. Jadi yang kita perhatikan hanya pada poin-poin ini saja ya nak ya. 1, 3, 7, 8, dan 9. Karena untuk melakukan efektivitas waktu. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan adik-adik, untuk menggunakan tanda baca, yang salah itu yang mana? Nanti kita akan coba analisis satu persatu juga. Yang salah yang mana adik-adik? Untuk di nomor 1 ini. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Oke. Baik. Oke, belum ada yang berani menjawab. Oke. Nomor 9, Kak. Nomor 9. Oke, kita keep dulu di nomor 9. Ada lagi nak yang berbeda mungkin di nomor 9? Ada? Tidak ada ya? Oke.
Baik, berarti hanya satu orang yang berani menjawab di nomor 9, tapi kita coba perhatikan, nak. Maaf Kak, bukan nomor 9, salah. Nomor berapa? Nomor itu Kak, nomor 1. 1. Kayaknya sih Kak. Oke, nggak apa-apa ya. Nomor 1, oke baik. Kita keep saja deh, 19. Nah, baik. Kalau kita perhatikan, nak, di sini ada pernyataan setelah penemuan lukisan tertua di dunia yang berusia sekitar 40.000 tahun, sejumlah peneliti gabungan melacak manusia purba yang berkaitan dengan lukisan tersebut. Oke, kalau kita perhatikan unsur fungsional kalimatnya. Nah, jadi kalau kakak ingin tanyakan, di sini ada unsur fungsional kalimat. Ini polanya bagaimana, nak? Pola kalimat tersebut. Anak kalimat, ya. Nah, berarti di sini dia berupa apa? Kalau SPOK, berarti dia berupa apa, Mak, di sini? Berupa keterangan. Baik. Lalu sekarang untuk di redaksi yang kedua, ada kata sejumlah peneliti gabungan melacak jejak manusia yang berkaitan dengan lukisan tersebut. Berarti di sini sudah jelas sejumlah peneliti sebagai apa posisinya, nak? Subjek. Oke, berarti melacak ini predikat. Berarti kalau kita melihat pola kalimatnya ini pola kalimat apa? AK dan IK, ya. Jadi dia namanya, nak, pola kalimatnya yaitu AK dan IK. Apa itu AK dan IK? AK dan IK berarti memisahkan anak kalimat, ya. Jadi keterangan ini kan dia berposisi sebagai anak kalimat. Dan juga sejumlah peneliti di sini berarti dia berposisi sebagai induk kalimat. Jadi kalimat tersebut memisahkan antara AK dan IK. Nah, kalau anak kalimat dan induk kalimat perlu tanda koma tidak, nak? Perlu. Nah, maka dia perlu menggunakan tanda koma. Sehingga untuk di nomor 1 benar atau salah? Benar. Benar, ya. Oke, karena dia memisahkan antara anak dan induknya. Oke, berarti kita centang dulu di nomor 1 tidak ada masalah, ya. Benar. Selanjutnya, kalau kita perhatikan, nak, di nomor 2. Di nomor 2 tidak, di nomor 3. Saat ini ribuan artefak batu, tulang binatang, dan beberapa temuan lainnya dalam proses analisis tim arkeologi Indonesia Australia. Oke, kalau kita perhatikan, di sini dia menggunakan pola apa tanda komanya? Tanda koma digunakan untuk pemerincian atau perincian. Nah, jadi istilahnya, nak, istilah lain dari pemerian itu adalah perincian, begitu ya. Nah, jadi kita harus familiar dengan kata-kata ini. Apakah ada masalah, nak, di nomor 3? Alhamdulillah tidak ada, ya. Berarti benar. Selanjutnya kita perhatikan dulu di nomor tadi katanya jawabannya di nomor 9, ya. Tapi kita perhatikan di nomor 7. Ekskavasi saat ini masih berkaitan dengan ekskavasi pada 2013, 2014, dan 2016. Ada yang janggal tidak, nak, di nomor 7? Ayo. Ada, Kak. Yang mana, nak, yang janggal? Ekskavasi saat ini masih berkaitan. Nah, ada jadi komanya. Harusnya di sini tidak perlu koma. Kenapa tanda koma di kalimat 7 ini dihilangkan? Karena dia tanda koma di sini tidak boleh memisahkan predikat, ya. Ya, memisahkan, ya, pasangan predikat apa, nak? Subjek. Berarti tidak boleh memisahkan subjek dan predikat. Kalau di sini kan kita perhatikan, ya, dalam kalimat tersebut kan ekskavasi saat ini masih berkaitan. Jadi dia terpisah kan antara subjek dan predikat. Sehingga padahal itu tidak diperbolehkan, begitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita coba beri tanda tanya saja. Nah, kemungkinan ini yang C. Tapi kita perhatikan lagi di kalimat yang lain, ada di kalimat keberapa, nak? Di 8. Penelitian pada 2013, 2015 tidak hanya menemukan lukisan tertua, tetapi juga di sini kalau kita perhatikan ada konjungsi apa, nak?
Korelatif. Koratif. Nah, korelatif atau disebut juga dengan korelasi ya. Nah, jadi dia ada namanya konjungsi korelasi atau korelatif. Artinya apa, Nak? Konjungsi yang berpasangan. Kalau konjungsi yang berpasangan, dia tidak boleh pasangannya itu digubah-ubah. Artinya kalau tidak hanya, berarti pasangannya tetapi juga. Kalau bukan hanya, pasangannya apa? Melainkan juga. Melainkan juga. Oke, bagus. Nah, berarti kita sudah memahirkan nih dari penggunaan tanda baca koma. Baik, selanjutnya yang E. Penghuni gua membuat anting-anting dan manik-manik dari tulang dan gigi mamalia darat endemik Sulawesi, koma seperti. Nah, di sini ada kata seperti yang merinci bagian lebih khusus kan? Oke. Perlu tanda koma tidak, Nak? Perlu. Perlu ya, bagus. Nah, jadi dia memerlukan tanda koma. Nah, jadi kalau kita perhatikan adik-adik, berarti penggunaan tanda baca yang tidak tepat itu yang mana jawabannya, Nak? 7. Kalimat Ya, 7. yang lebih salah adalah yang nomor 7. Dan kalau nanti ada soal, ya contohnya penggunaan tanda koma yang memisahkan subjek dan predikat itu sangat fatal. Karena tidak boleh subjek dan predikat itu dipisah dengan menggunakan tanda koma. Begitu. Jelas adik-adik? Jelas, Jelas, Kak. Kak. Next, kita lanjut di nomor 2. Nah, pada nomor 2 pasti sama seperti soal UTBK ya, Nak ya, pasti di sana ada namanya gagasan utama, begitu ya. Jadi kalau gagasan utama ini Kakak harapkan menjadi soal-soal bonus lah bagi adik-adik, ya begitu. Nanti Kakak juga akan ajarkan bagaimana supaya cepat gitu menentukan dari gagasan utama. Perintah soalnya ini sangat mudah, Nak. Karena perintah soalnya ini sudah tertera, dia meminta gagasan utama hanya pada paragraf keberapa? Hanya pada Pertama. paragraf pertama. Di sini ada berapa paragraf adik-adik? Ada 3. 3. Ada P1, ada P2, dan ada P3. Berarti pada P2 dan P3 tidak perlu kita hiraukan. Karena yang kita perhatikan hanya ada di nomor 1 dan di nomor hanya ada di paragraf pertama, begitu ya. Baik, sekarang kalau kita mempelajari sebuah gagasan utama, kita baca di bagian mana dulu, Nak? Awal dan Akhir. Nah, kalau di awal, setelah penemuan lukisan tertua di dunia, sejumlah peneliti gabungan melacak jejak manusia purba. Dan biasanya gagasan utama itu dia bagiannya apa? Anak kalimat atau inti kalimat? Induk kalimat. Inti kalimat atau induk kalimat ya. Nah, berarti kalau kita berbicara inti kalimat di sini, kira-kira jawabannya yang mana? Sejumlah peneliti gabungan Melacak ya jejak manusia purba. Kenapa? Karena SP-nya jelas kan? Ya. Jadi dia di sini SP-nya jelas, subjek predikatnya jelas. Oke, tetapi kita jangan langsung percaya. Kak, jangan-jangan di akhir nih, Kak. Oke, kita perhatikan di bagian akhir. Pada bagian akhir, saat ini ribuan artefak batu dan beberapa temuan lainnya analisis. Nah, ini merupakan kalimat apa, Nak? Penjelas. Penjelas. Kenapa dia dikatakan kalimat penjelas? Karena ada saat dia mengacu ke kalimat sebelumnya. Iya, dia mengacu kalimat sebelumnya dan kita ada ciri-cirinya, ada kata ini kan? Nah, kata ini, saat ini, nah saat ini merupakan kata apa, Nak? Kata tunjuk. Nah, berarti kalau dia berbicara kata tunjuk, berarti otomatis dia masuk ke dalam namanya kalimat penjelas. Jelas ya? Nah, berarti bukan terletak di bagian akhir. Tapi di bagian akhir ini ada tidak di pilihan jawaban? Nah, tidak ada juga ya? Oke. Para arkeolog dan peneliti melakukan ekskavasi di Ling Bulu Bled di kawasan Kars, Kabupaten Maros. Ini udah jelas lah. Dia merupakan penjelas ya. Nah, otomatis berarti pilihan jawaban yang mana, Nak, untuk di nomor 2 yang benarnya? C. Ya, jadi yang benar adalah yang C. Peneliti gabungan melacak jejak dari manusia purba dan itu terdapat di bagian kalimat pertama. Jelas adik-adik? Jelas, Kak. Oke. Baik. Nah, perhatikan di nomor 3. Pada nomor 3, kalau kita perhatikan di sini,
apa inti pesan? Nah, ditanyakan ya, pertanyaannya adalah apa inti pesan yang dikemukakan oleh Dr. Adam Broom pada paragraf kedua. Oke, sekarang kakak ingin tanya dulu, suara kakak putus-putus nggak, Nak? Enggak, Kak. Enggak. Jelas, Kak. Jelas ya? Oke, nanti kalau misalnya putus-putus, tolong disampaikan, karena nanti biar kakak ganti jaringannya. Oke. Baik, nah sekarang kalau kita perhatikan, di sini kan inti pesan Dr. Adam Broom pada paragraf kedua. Oke, kita analisis dulu di sini ada 3 paragraf. Ya, ada 3 paragraf yang hanya kita perhatikan fokus di paragraf kedua. Apa yang disampaikan oleh Dr. Adam Broom? Ya, di sini kita baca dulu bahwa kami pernah menemukan lukisan atau seni cadas yang berusia 40.000 tahun dan boleh dikatakan sebagai tertua di dunia. Kami akan mencari manusia yang membuat lukisan ini. Penelitian ini nantinya akan mempunyai nilai penting untuk menjelaskan bentuk-bentuk kehidupan manusia purba yang pernah tinggal di wilayah ini. Misalnya kehidupan sosial dan budaya mereka, kata Dr. Adam Broom dari Griffith, salah satu pemimpin peneliti di Maros. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, apa inti pesan yang disampaikan oleh Dr. Adam Broom tersebut, begitu? Manakah yang disampaikan oleh Dr. Adam Broom? Dia bakal nyari manusia yang buat lukisan itu. Dia akan mencari Orang yang membuat lukisan paling tua itu. Oke, dia akan mencari. Nah, contohnya di sini kami pernah menemukan lukisan atau seni cadas yang berusia 40.000 tahun. Dr. Adam yakin akan menemukan pembuatan lukisan purba yang berusia 40.000 tahun. Nah, ini bisa jadi ya pesannya, ya, tapi bisa jadi pesan. Tapi kita masih memberikan tanda tanya, ya, karena di sini masih menjadi polemik begitu. Lalu kalau kita berbicara yang kedua, lukisan atau seni cadas dapat dipastikan. Apakah dia bisa dipastikan? Ya, hanya boleh dikatakan, kan begitu ya? Nah, berarti yang B ini kurang tepat. Oke. Lukisan ditemukan Dr. Adam Broom adalah lukisan tertua di dunia. Kami pernah. Kalau pernah berarti sudah ditemukan atau belum, Nak? Sudah. Sudah. Berarti ini bisa jadi jawabannya. Sekarang tinggal kita makna menemukan dan ditemukan. Oke, di sini ada kata menemukan dan juga ditemukan. Oke. Baik, Dr. Adam Broom atau Griffith University adalah pemimpin penelitian di Maros. Kalau kita perhatikan, dia bukan pemimpin penelitian, tapi salah satu pemimpin. Nah, berarti ini bukan. Dan ini juga tidak berkorelasi. Penelitian ini bernilai penting untuk menjelaskan kehidupan sosial budaya manusia purba. Kalau kita perhatikan misalnya kehidupan budaya dan sosial mereka. Nah, ini bentuk yang pernah tinggal ini. Nah, jadi ini sebenarnya hampir, tapi dia bukan menjadi pesan utama yang ingin disampaikan. Yang dia ingin sampaikan oleh Dr. Adam Broom adalah bagaimana lukisan purba ini, ya, lukisan adalah lukisan yang tertua dan juga bisa ditemukan. Baik, di antara 2 pilihan jawaban ini, kalau menurut adik-adik yang mana, Nak? Antara A dan C? Saya A, Kak. Kenapa yang A, Nak? Sebenarnya saya agak kurang yakin karena ada kata yakin kan di kata yang A. Ya. Tapi lebih masuk akal aja karena dijelasin dulu bahwa pernah ada, terus kalimat setelahnya dia bilang bahwa saya akan menemukan gitu. Oke, saya akan. Oke, baik. Nah, lalu yang jawab C ada tidak di sini? Kalau yang pilihan C ada tidak? Atau sepakat dengan rekannya yang jawabannya A? Iya, A juga. A juga. Oke, baik. Baik, kita coba perhatikan, Nak. Kami pernah menemukan lukisan atau seni cadas yang berusia 40.000 tahun dan boleh dikatakan sebagai tertua dunia. Kami akan mencari manusia yang membuat lukisan ini. Penelitian ini nantinya akan mempunyai nilai penting.
Ya, yakin akan menemukan pembuat yang berusia, betul. Lalu lukisan ditemukan adalah lukisan tertua. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini, Dr. Adam Broom yakin akan menemukan pembuat lukisan. Nah, di sini ada tidak? Dia menyatakan bahwa keyakinan bahwa dia akan menemukan pembuat lukisan tersebut. Enggak. Dia hanya mengatakan kami akan mencari. Mencari. Kalau yang C, lukisan yang ditemukan Dr. Adam Broom adalah lukisan tertua di dunia. Ada tidak pernyataannya di dalam teks tersebut, Nak? Ada di kalimat keempat. Oke, jadi pada kalimat keempat itu dia menyatakan bahwa boleh dikatakan sebagai tertua di dunia. Dan dia bisa memastikan bahwa seni cadas yang berusia 40.000 tahun ini dapat dikatakan. Nah, berarti kalau yang kita berbicara di sini kan inti pesan yang dikemukakan oleh Dr. Adam Broom, mana yang lebih tepat antara A dan C? Nah, jadi yang lebih tepat itu lebih kepada arahnya C. Nah, yaitu lukisan yang ditemukan Dr. Adam Broom adalah lukisan yang tertua di dunia. Jadi itu yang dia ingin sampaikan. Sehingga dia akan mencari manusia yang membuat. Nah, karena penelitian ini nanti akan menjadi nilai penting. Karena kenapa? Kita ingin mencari nih manusia yang membuat lukisan 40.000 tahun yang lalu. Nah, jadi kemungkinan ketemunya itu peluangnya besar atau kecil, Nah? Kecil. Kecil, sangat kecil. Karena kenapa? 40.000 tahun yang lalu itu kemungkinan besar, nah orang-orang tersebut telah tidak ada lagi begitu di muka bumi, gitu ya. Nah, jadi oleh sebab itu, yang lebih tepat adalah lukisan yang ditemukan Dr. Adam Broom adalah lukisan tertua di dunia. Jadi itu tingkat kelogisannya lebih logis dibandingkan dengan jawaban yang A. Jelas adik-adik? Jelas, Kak. Tapi masih agak janggal sedikit karena kan Mm-mm. kalau secara saya pribadi lebih masuk akal kalau misalnya dia bakal nyari tahu manusia apa kan Ya, yang buat, tapi bukan berarti harus menemukan orangnya. benar. Ya. Kalau misalnya pernyataan yang A itu diganti, yakin akan menemukan manusia pembuat lukisan, atau maksudnya manusia apa yang membuat lukisan itu, benar nggak, Kak, ditambahin keterangannya? Nah, itu kan berkaitan dengan kelogisan kalimat dan juga konteks kalimat kalau kita berbicara di sana. Jadi kalau kita berbicara di sini, yakin akan. Kalau dianya ada sebuah keyakinan kan berarti ada rasa optimisme yang tinggi kan begitu ya, untuk menemukan begitu. Nah, tetapi kalau jika diubah, benar bisa dikatakan kalau katakan adik, bagaimana kalau kita ubah redaksi kalimatnya? Untuk di kalimat di sini kita ubah yakin akannya ini kita tidak perlu dituliskan, tapi langsung aja Dr. Adam Broom ya, gini, yang ini kita hapus yakinnya, langsung aja ke Dr. Adam Broom akan mencari manusia pembuat lukisan purba. Nah, itu bisa menjadi sebuah inti yang ingin disampaikan. Tetapi dia hanya mencari saja. Mencari itu kan perihal ketemu dengan tidak ketemu kan itu urusan kedua. Yang penting dia berusaha untuk mencari orang tersebut begitu. Nah, tapi kalau di sini kalau dia menggunakan redaksi Dr. Adam Broom yakin akan, nah berarti dia udah memiliki rasa optimisme begitu. Padahal di sini yang kita perhatikan kami akan mencari manusia. Jadi dia hanya mencari manusianya saja. Benar, Nak? Kalau jika redaksi kalimatnya diubah begitu. Begitu, Nak? Jelas? Jelas. Terus mau mastiin aja biar lebih clear sama saya sendiri. Berarti jawabannya C itu karena logis sesuai sama dan yang sudah apa ditemukan. di paragraf. Sama Benar. yang memang sesuai dengan fakta. Iya, sesuai dengan fakta. Jadi dia logis, pertama dari tingkat kelogisan karena sudah ditemukan begitu ya. Dan juga dia sudah sesuai dengan fakta bahwa dia sudah mengatakan bahwa boleh dikatakan sebagai tertua di dunia. Jadi intinya itu sudah tersampaikan secara langsung di dalam teks begitu, Nah. Oke. Jelas? Jelas, Kak. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk di nomor selanjutnya. Nah, pada nomor selanjutnya kita perhatikan di nomor 4. Pada nomor 4 di sini ada kalimat yang tidak efektif. Oke. Berarti kalau kita berbicara kalimat yang tidak efektif, berarti kita berbicara kalimat apa, Nak? Kalimat efektif, ya.
Nah, jadi kalau kita berbicara kalimat tidak efektif, otomatis kita berbicara kalimat efektif. Nah, bagaimana dengan kalimat efektif tersebut? Biasanya kalau kalimat efektif itu otomatis ada beberapa hal yang harus kita amati atau yang harus kita cermati, ya. Nah, apa yang harus kita amati bahwa kalimat yang efektif itu yang pertama dia harus memiliki unsur fungsional kalimat, ya. Unsur fungsional kalimat itu minimal kalimat yang efektif itu harus ada unsur apa, Nak? S. Subjek Oke, sama kan gitu ya. predikat, Kak. Ya, subjek predikat. Lalu juga dari segi kehematan, ya. Jadi kita lihat juga dari segi kehematannya, lalu juga dari kaidah atau aturan kebahasaan, dan juga ingat jangan kita kesampingkan dari segi kelogisan kalimatnya, ya. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan ya, untuk di nomor 14 ini kalau kita perhatikan ada di nomor 4, 6, 8, 11 ya. Berarti yang kita tandai dulu di antara bagian tersebut ada di kalimat keempat, ada kalimat keenam, kalimat ke-8, oke, ada kalimat ke-9 dan juga ada kalimat ke-11. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, kita akan analisis satu persatu di antara kalimat tersebut. Yang pertama di kalimat keempat. Kami pernah menemukan lukisan atau seni cadas yang berusia 40.000 tahun dan boleh dikatakan bla bla dan sebagainya. Berarti ini kalimat tersebut efektif atau tidak, Nak? Efektif atau tidak di kalimat keempat? Efektif. Efektif. Kami pernah menemukan, di sini berarti jelas ya unsur SP-nya sudah tertera begitu ya. Nah, jadi yang nomor 4 tidak ada masalah. Lalu di nomor 6, penelitian ini nantinya akan mempunyai nilai penting untuk menjelaskan bentuk-bentuk kehidupan manusia purba. Kalau kita perhatikan untuk di nomor 4, di nomor 6, ada yang janggal tidak, Nak? Ada. Tidak ada ya, berarti aman ya. Oke. Di nomor 8, ekskavasi saat ini, penelitian pada 2013-2015 tidak hanya menemukan, tetapi juga, nah ini tadi kita sudah bahas, di sini berkaitan dengan konjungsi korelatif atau disebut juga dengan korelasi. Tidak hanya pasangannya adalah tetapi juga. Berarti benar ya? Oke, baik. Tidak ada masalah untuk di nomor kalimat 8. Lalu di kalimat 9, penghuni gua membuat anting-anting dan manik-manik dari tulang dan gigi mamalia darat endemik Sulawesi seperti. Jelas, Nak, unsurnya? Penghuni gua, subjek ya. Oke, lalu membuat. Oke. Baik, nah sekarang kita perhatikan untuk di nomor 11 nih, kemungkinan jawabannya ada di nomor 11. Nah, pada nomor 11 ini, temuan yang membuat arkeolog optimis akan menemukan. Wah, kalau kita perhatikan, di sana dia kekurangan unsur apa, Nak? Unsur kata unjuk. Apa? Subjek. Subjek. Subjeknya kenapa tidak ada di sana? Karena dia langsung temuan yang, kan begitu ya? Nah, temuan yang ini kan sudah perluasan, sehingga subjeknya ini tidak jelas kan. Nah, jadi dia seperti keterangan saja. Jadi dia seperti sebuah keterangan atau ya pelengkap saja, begitu ya. Sehingga unsur subjeknya tidak kita perhatikan di sini ya. Jadi subjek ini tidak ada, begitu. Karena temuan yang membuat arkeolog, begitu. Jadi jelas kalimat yang tidak efektif di nomor 4 ini adalah jawabannya yang mana, Nak? Yang E, ya? Kak. Yang E, yaitu pada kalimat ke-11. Jadi sebenarnya kita bisa melihat ya untuk kalimat yang efektif ini tekankan dulu atau kita memberikan penekanan terhadap unsur fungsional kalimat terutama mengenai subjek dan predikatnya, begitu. Jelas ya? Oke. Selanjutnya kita perhatikan di nomor 5. Pada nomor 5 kita perhatikan ada kata optimis dalam kalimat 11. Nah,
Oke, kita perhatikan di sana ada kata optimis di kalimat 11. Jadi kita tandai dulu temuan arkeolog optimis. Nah, apa sih makna dari kata optimis tersebut? Begitu. Kalau kita berbicara optimis dengan optimistis itu sama atau berbeda, Nak? Sambil Optimis kita belajar. kata sifat, optimistis kata benda. Oke, baik. Kalau optimis itu kata Sifat. sifat. Oke, baik. Coba kita buat ya. Kita buat dulu. Di sini ada kata optimis. Lalu di sini ada kata optimistis. Oke. Jadi kalau kita berbicara optimis, nah itu kalau menurut rujukan ya, orang yang selalu berpengharapan. Nah, jadi optimis itu adalah orang yang selalu berpengharapan atau dia berharap gitu ya. Nah, lalu kalau kita perhatikan untuk kata optimistis itu memiliki makna bersifat ya, bersifat optimis atau kita sebut juga dia penuh harapan gitu ya. Nah, jadi sifatnya itu kita merujuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, jadi kalau kita temuan yang membuat arkeolog optimis. Nah, arkeolog optimis. Berarti kata optimis dalam kalimat tersebut lebih ke arah yang mana? Sudah jelas. Berpengharapan, pengharapan. Nah, berarti jawabannya yang mana, Nak? Optimis yang B ya. Jadi untuk kata ini lebih tepatnya adalah penuh harapan. Nah, karena dia sesuai dengan konteksnya juga begitu ya. Jadi juga kalau pemaknaan kata di sini juga kita harus memperhatikan dari namanya konteks kalimat. Nah, konteks kalimat itu apa? Konteks kalimat adalah situasi dan kondisi ketika kata diletakkan. Ya, jadi situasi dan kondisi ketika kata itu diletakkan. Oke ya. Baik. Nah, inilah dia nomor 1 sampai 5 yang merujuk kepada manusia purba ya. Jadi kalau kita melihat ini lebih ke soalnya mengarah ke sejarah ya, begitu ya, ke ilmu sejarah begitu. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita perhatikan untuk di nomor 6 sampai dengan nomor 10, ini juga di 2019, SIMAK UI, ada berkaitan dengan gagasan pokok bacaan di atas. Nah, tapi kalau kita perhatikan, untuk gagasan pokok bacaan di atas di sini terdiri dari berapa paragraf, Nak? Kalau kita lihat. 4. Terdiri dari 4 ya. Jadi di sini ada P1, oke, lalu ada P2, ada P3 dan juga ada P4. Nah, gagasan pokok bacaan di atas adalah, nah, apakah kekuatan simpanse? Nah, ini kita langsung aja untuk menjawab ya, kita memberikan headline-nya begitu. Dalam sejumlah penelitian katanya simpanse dianggap 3 sampai dengan 5 kali lebih kuat daripada manusia. Namun kebanyakan studi yang dilakukan berdasarkan pada kemampuan simpanse dan manusia untuk mengangkat beban berat dalam tertentu. Karena itu sulit untuk memisahkan efek dari susunan otot, ya, kontribusi urat dan efek bentuk tubuh simpanse atau manusia secara keseluruhan dari ukuran otot sebenarnya. Untuk mengetahui yang sebenarnya, para peneliti menggali literatur dan memeriksa kembali semua temuan. Hipotesisnya, katanya, simpanse 1,5 kali lebih kuat daripada manusia. Kemudian, tim peneliti mengisolasi serat otot dan menguji tenaga dan percepatan saat berkontraksi secara keseluruhan. Tim peneliti juga memeriksa distribusi jaringan miosin.
Terdapat dua karakteristik serat otot. Oke, yang pertama, yang kedua. Baik. Nah, berarti yang lebih tepat jawabannya kita membahas mengenai apa untuk gagasan di teks tersebut. Apakah kekuatan simpanse dibandingkan manusia, kemampuan otot yang hampir sama, hasil penelitian mengenai keadaan otot, hasil penelitian atau perbedaan kekuatan simpanse dan manusia berdasarkan otot. Mana yang menggambarkan secara teks, nak? Oke. Kalau kekuatan simpanse dibandingkan dengan manusia, nah ini dibandingkan dengan manusia, nah apa kita lihat lebih kuat atau lebih rendah, dan ini kan tidak jelas ya, yang A. Lalu kalau kita perhatikan hasil penelitian mengenai keadaan otot simpanse dan manusia hampir sama. Apakah kekuatan ototnya hampir sama? Tidak ya? Tidak, berarti kita eliminasi karena dia bukan jawabannya. Hasil penelitian mengenai daya kerja simpanse. Apakah hanya daya kerjanya saja? Tidak kan? Nah, berarti ini belum menggambarkan keseluruhan, karena kita tidak hanya membahas di daya kerja. Oke, pilihan jawaban ada di nomor B dan juga di nomor E. Yang mana yang lebih tepatnya, nak? E, Kak. Ya, jadi bagus. Jadi karena kita tadi yang kita headline kan, atau yang kita tandai bahwa di sini kita berbicara bagaimana kekuatan otot, serat otot, begitu ya. Nah, jadi itulah menandakan kekuatan simpanse dan manusia berdasarkan dari keadaan ototnya. Jelas adik-adik? Oke. Baik, kita perhatikan kembali untuk di nomor 7. Nah, di sini ada kata menggali. Dalam kalimat 4 bermakna. Oke. Jadi kita tandai dulu, nak, kalimatnya ada di kalimat keempat. Lalu katanya di sini ada kata menggali literatur dan memeriksa. Oke, berarti kalau kita perhatikan ya, untuk di kata menggali ini, nah, untuk di kata menggali apa dulu kalau kita perhatikan makna dari kata menggali itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan dulu, nah, kan ada kata menggali ya. Nah, menggali. Menggali itu bermakna apa? Membuat lubang ya, tapi di sini konteksnya tidak tepat kalau membuat lubang. Tapi bisa saja mengambil ya. Jadi bisa mengambil atau juga bisa mengeluarkan sesuatu begitu ya. Nah, itulah makna dari kata menggali. Nah, jadi kalau kita perhatikan untuk mengetahui yang sebenarnya para peneliti menggali literatur. Nah, kalau kita berbicara di sini menggali itu mengeluarkan tadi agak kurang tepat ya. Jadi para peneliti menggali di sini adalah mengeluarkan literatur. Nah, di sini berarti kita melakukan proses eliminasi, memproses, bisa tidak memproses, nak? Tidak diproses kan? Literatur itu apa? Sumber kan, nak? Nah, berarti tidak. Nah, kalau mengkaji itu sama aja dengan menelaah, begitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara mengkaji juga sama dengan kata menelaah, dan ternyata mengkaji di sini sama dengan maknanya apa? Memeriksa. Jadi kalau kita menjawab memeriksa otomatis salah. Kenapa memeriksa di sini salah? Karena maknanya kan di sini nanti diulang kembali, ada kata memeriksa. Berarti mengkaji ini salah. Tinggal menelusuri dan mengambil. Berarti kalau kita perhatikan, untuk di pilihan jawaban itu lebih tepatnya mengambil atau menelusuri, nak? Halo? Ya, Kak. Yang lebih tepat mengambil atau menelusuri? Menelusuri. Ayo, kalau menelusuri itu apa, nak? Jalan, sungai, kan begitu ya? Nah, kan kita namanya menelusuri. Jadi menelusuri itu lebih tepatnya karena dia dari kata telusur, begitu ya. Nah, jadi dia kurang tepat nih, nak. Karena menelusuri itu berjalan, gitu ya. Nah, jadi kurang tepat. Jadi sehingga yang lebih tepatnya yang mana, nak? Ya, berarti dia mengambil, para peneliti mengambil literatur. Nah, jadi mengambil di sini diartikan berarti dia mengambil atau
mengutip lah bahasanya teori-teori yang ada di dalam literatur tersebut. Sehingga jawaban yang tepatnya adalah yang A dibandingkan dengan yang E. Jelas adik-adik? Oke. Baik, kita perhatikan untuk di nomor 8. Nah, pada nomor 8, nah di sini hampir sama ya, tapi di sini untuk memperbaiki kalimat 2. Jadi kita langsung saja ke kalimat 2. Oke. Namun kebanyakan studi dilakukan yang berdasarkan pada kemampuan simpanse dan manusia untuk mengangkat berat dalam ukuran tertentu. Nah, kira-kira yang janggal yang mana? Kata yang. Iya, kenapa nak kata yang ini janggal? Jelas. Iya, jadi dia seperti menjelas. Namun kebanyakan studi dilakukan yang berdasarkan, begitu ya. Nah, jadi di sini janggal begitu ketika diletakkan penggunaan yang. Jadi dia perluasan kembali begitu ya. Jadi yang lebih tepat adalah kita melakukan proses eliminasi atau penghilangan di kata yang tersebut begitu. Baik. Selanjutnya untuk di nomor 9. Nah, pada nomor 9 nah kita membahas simpulan. Nah, simpulan ini lumayan nih. Kemarin waktu pas UTBK banyak nggak soal simpulan? Nah? Saya gelombang 2, Kak. Oh, gelombang 2. Waduh, sekalian belajar berarti ya. Baik. Nah, yang lain bagaimana yang udah mengikuti UTBK? Karena berkaca di tahun lalu ya, tahun lalu itu banyak soal simpulan dan rangkuman begitu. Tapi Satu soal doang, Kak. Oh, malah satu soal doang ya. Lebih Iya. banyak apa, Nak? Kayak frasa-frasa gitu sih. Frasa ya? Oh, berarti DMMD begitu ya? Iya. Oke, baik. Berarti itu berkaitan dengan jenis kata. Oke, jadi kita tinggal melihat posisinya aja, itu namanya berkaitan dengan tata kata begitu. Kemarin juga sempat viral soal panda ya katanya. Nah, itu bukan soal panda namanya. Itu adalah soal yang dibentuk ya dengan menggunakan kata khusus atau istilah lain. Tapi itu jangan dikhawatirkan bagi yang mengikuti UTBK yang belum, karena cuma satu soal kan kemarin kan? Kata teman saya juga satu soal. Iya, rata-rata satu soal memang. Dan itu kita memang harus analisis langsung berdasarkan teksnya. Sempat viral itu gara-gara di prank dari panitia begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Apa simpulan yang tepat dari bacaan di atas? Kalau kita berbicara simpulan itu kita berarti mengambil intisari dari keseluruhan isi. Ya. Jadi kita mengambil intisari dari keseluruhan isi atau kita sebut juga dengan dia namanya pendapat akhir begitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini kan ada 4 paragraf ya. Di sini kita berbicara berkaitan tentang kemampuan simpanse. Oke, jadi kita berkaitan dengan kemampuan simpanse dan manusia. Lalu bagaimana susunan ototnya, lalu kontribusi urat begitu ya, dan ukuran otot yang sebenarnya. Untuk mengetahui yang sebenarnya, para peneliti hipotesisnya begitu ya. Lalu di sini ada namanya serat otot begitu ya. Lalu juga terdapat 2 karakteristik serat otot. Yang pertama, lalu kita sementara kedudukan cepat, oke, dan lain sebagainya dalam tipe serat begitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita ini membicarakan apa, Nak? Membicarakan otot ya. Nah, maka kalau kita membicarakan otot di sini, simpulannya berarti kemungkinan jawabannya itu yang mana saja, yang ada ototnya. Nah, cari aja dulu yang ada ototnya yang mana saja, Nak. Yang ini, yang B. Oke. Nah, bisa jadi yang C juga ada ototnya. Lalu penelitian melihat bagaimana yang D juga ada. Penelitian mengenai simpanse harus dinilai. Nah, ini kan berarti kan tidak berkorelasi ya. Jadi kita sudah eliminasi 2 jawaban. Yang pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai simpanse harus dilihat secara keseluruhan. Nah, itu bukan.
hasil penelitian menemukan kekuatan simpanse walaupun lebih kecil. Tidak, karena kita lebih membahas serat otot dan juga lainnya begitu ya. Nah, penelitian yang sebelumnya melihat bagaimana serat otot dan serat otot manusia bekerja keras. Nah, di sini juga tidak ya. Bekerja keras, tidak berkorelasi. Nah, berarti kalau kita perhatikan yang pilihan jawaban yang D di sini juga kurang tepat. Lalu pada jawaban yang C, serat otot panjang membuat simpanse lebih kuat dari manusia yang sangat serupa, atau penelitian mengenai simpanse dan manusia menambah pemahaman tentang serat-serat otot dan karakteristiknya. Mana yang lebih menggambarkan secara keseluruhan? Yang C, Kak. Hah? Yang C, Kak. Kenapa yang C? Karena ini kan awalnya dianggap kalau misalnya lebih kuat. Terus habis itu dilakukan penelitian dan pas di paragraf keempatnya dijelasin serat otot simpanse lebih panjang dan hasilnya menunjukkan bahwa simpanse lebih kuat 1,35 gitu. Oh gitu, baik. Kalau yang jawab yang B ada tidak? Atau sama dengan rekannya? Nih kita hapus dulu. Baik, ada? Sama semua, nak? Oke, baik ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya, untuk di dua nomor ini, untuk di dua jawaban ini, ada di C dan juga ada di jawaban yang B. Kalau kita perhatikan, untuk di jawaban yang B, penelitian mengenai simpanse dan manusia menambah pemahaman tentang mengenai serat-serat otot dan karakteristiknya. Di sini ada serat otot, ya, mengisolasi serat otot terdapat dua karakteristik serat otot. Yang pertama, sementara itu serat otot lebih panjang daripada manusia. Nah, jadi kalau kita perhatikan, nak, di sini kan ada serat otot. Oke, jadi kalau kita perhatikan sini ada serat otot lebih panjang. Lalu juga simpanse 2 kali lebih banyak. Ini kan terdapat dua karakteristik ya. Lalu ada juga berkaitan dengan serat ototnya. Karena itu sulit memisahkan efek dari susunan otot, kontribusi urat dari ukuran otot. Lalu nomor kalimat pada P2 ini di serat otot. Nah, kalau kita melihat yang B ini menggambarkan ya dari pertama sampai juga dari paragraf sampai dengan paragraf keempat. Lalu yang C, serat otot membuat simpanse lebih kuat daripada manusia, walaupun tipe keduanya sangat serupa. Baik, coba kalau serat otot panjang membuat lebih kuat daripada manusia, walaupun tipe keduanya sangat serupa. Apakah ada pernyataan bahwa tipe keduanya sangat serupa? Ada, Kak, kalimat 12. Kalimat ke-12, dalam tipe serat, simpanse dan manusia sesungguhnya sangat serupa, namun simpanse mempunyai 2 kali lebih banyak. Ya. Nah, berarti kalau kita bisa menyimpulkan kan karena ini berkaitan dengan serat otot dan dibandingkan antara manusia dan simpanse, begitu ya, maka kita bisa simpulkan jawabannya adalah yang C. Ya. Jadi yang lebih tepat bagus yang C. Jadi serat otot panjang membuat simpanse lebih kuat dari manusia, walaupun tipe keduanya sangat serupa. Karena kita berbicara di sini lebih menekankan kepada serat otot, serat, dan serat lainnya. Begitu. Jelas ya? Oke. Baik. Kita perhatikan di teks kedua ini untuk di nomor 10. Nah, pada nomor 10, gagasan. Nah, kalau kita perhatikan, di sini gagasan awal yang mendahului bacaan di atas. Oke, gagasan awal. Oke, kita perhatikan dulu gagasan awal yang mendahului bacaan di atas. Berarti di sini posisinya letaknya di mana, nak? Di sebelumnya, begitu ya. Nah, jadi di sini. Jadi di sini nanti ada paragraf. Oke. Ada paragraf ya. Nah, kalau kita perhatikan paragraf itu kan harus apa dia syaratnya? Paragraf itu harus kohesi. Apa arti kohesi, nak? Kepaduan. Atau dia harus padu, ya. Jadi sebuah paragraf itu harus padu, harus nyambung, begitu. Jadi kalau kita berbicara di dalam sejumlah penelitian, berarti di
paragraf sebelumnya itu harus berkaitan tentang yang ingin dipaparkan di paragraf ini, begitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ya, untuk di pilihan jawaban yang mana nih kira-kira gagasan awal yang tepat untuk mendahului bacaan di atas? Nah, yang C ya, Kak. Yang C. Oke, jadi ada lagi yang berbeda sama? Oke, kakak keep dulu ya, yang C. Nah, perbedaan kekuatan simpanse yang menarik peneliti. Benar. Nah, jadi kalau kita perhatikan di paragraf sebelumnya, ya, jadi pada paragraf sebelumnya ini akan membahas penelitian. Nah, penelitian ini menarik. Nah, jadi penelitian ini akan menarik oleh peneliti sehingga dipaparkanlah di paragraf selanjutnya dalam sejumlah penelitian. Jadi dia masih nyambung. Jadi yang dipaparkan dulu perbedaan kekuatan yang menarik peneliti. Nah, barulah dibuat dalam sejumlah penelitian ternyata simpanse dianggap 3 sampai dengan 5 kali lebih kuat daripada manusia. Lalu dipaparkan kembali di paragraf selanjutnya. Nah, inilah dikatakan gagasan yang mendahului bacaan. Kalau ada yang mendahului, biasanya tipe soal ini nanti ada lanjutan dari paragraf. Nah, lanjutan dari paragraf itu biasanya posisinya di paragraf terakhir. Berarti apa lanjutan dari paragraf tersebut yang tepat. Begitu ya. Oke. Baik, 6 sampai dengan 10 kita masih ada 10 soal lagi. Semoga efektif waktunya ya. Kita ada 35 menit lagi. Nah, sekarang kita masuk di nomor 11 sampai dengan di nomor 14. Oke. Untuk di nomor 11, nah kita pernyataan di sini berkaitan tentang redaksi soalnya, yaitu pernyataan manakah yang tidak sesuai. Nah, berarti kalau yang tidak sesuai, kita perhatikan berarti yang tidak tertera di dalam teks. Begitu ya. Nah, jadi karena yang ditanyakan adalah yang tidak sesuai, berarti dia tidak tertera ya di dalam teks. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita ini membahas apa di sini ya? Nah, kalau kita perhatikan di P1 dan P2, meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, ada perbedaan besar antara stres dan depresi katanya. Nah, jadi ada perbedaan antara stres dan depresi. Depresi merupakan masalah kesehatan umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan. Oke. Di sisi lain, stres juga merupakan masalah umum dan serius, tapi sering diremehkan. Apa perbedaan antara depresi dan stres? Depresi merupakan kondisi klinis yang memiliki beberapa gejala. Sedangkan kalau kita perhatikan, sementara itu stres memiliki arti yang berbeda. Stres dapat arti dalam jutaan bentuk gitu ya, bentuk apakah itu keluarga dan sebagainya. Baik. Jadi kalau kita analisis dari kata-kata yang ada di sana kan ada kata depresi. Oke, ada kata depresi dan juga ada kata stres ya, begitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di antara keduanya ini berarti memiliki apa, Nak? Memiliki perbedaan. Jadi orang yang depresi dengan stres itu berbeda ya. Nah, perbedaannya di mana? Nah, jadi kalau kita perhatikan, kalau kita membahas di bagian depresi, begitu ya, depresi ini menekankan ke dalam masalah kesehatan ya. Nah, jadi dia lebih menekankan kepada masalah kesehatan, lalu juga dia merupakan penyakit. Nah, jadi depresi itu penyakit ya, gejalanya jelas. Kalau stres itu berarti dia menekankan kepada masalahnya umum begitu, lalu hadir dalam bentuk yang berbeda. Nah, jadi bentuknya itu bisa berbeda. Nah, jadi beda ya antara depresi dan stres. Baik, nah jadi kalau kita berbicara di sini, nomor 11 ya, pernyataan manakah yang tidak sesuai katanya. Baik, nah sekarang kita analisis satu persatu jawaban.
Depresi mempunyai kemiripan dengan stres. Benar atau tidak, Nak? Benar ya, karena dia sama-sama masalah, kan begitu ya. Nah, mempunyai kemiripan. Kan bukan mirip, tapi mempunyai kemiripan ya. Jadi ini benar karena dia tertera di kalimat berapa, Nak? Kalimat 1. Ya, jadi di kalimat 1 menyatakan meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, ada perbedaan, tapi dia hampir mirip. Oke. Lalu kita perhatikan di kalimat 9, yang di E, stres seringkali dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Nah, jadi di sini hadirnya di kalimat keberapa? Kalau kita lihat yang E ini sesuai karena dia ada di kalimat 9 ya. Stres dapat hadir. Nah, berarti ini benar. Selanjutnya ternyata ada perbedaan cukup besar antara stres dan depresi. Ada perbedaan. Itu ada di kalimat keberapa? Kalimat pertama ya, berarti benar. Tinggal jawaban B dan C. Kalau yang C, depresi dapat berakibat fatal bagi penderitanya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di kalimat kedua, depresi merupakan kesan yang dapat menyebabkan periode kesedihan dan memicu pikiran bunuh diri. Nah, berarti ini kan fatal ya. Berarti yang C ini benar. Nah, kemungkinan jawabannya yang B, stres juga merupakan masalah kesehatan mental. Nah, tetapi kalau kita melihat, stres itu bukan masalah kesehatan mental, tapi dia merupakan masalah umum, begitu ya. Nah, maka jawaban yang tepat untuk pilihan di nomor 11 adalah yang B, begitu. Ada yang tanyakan, Nak? Jelas? Jelas, Kak. Oke. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kalau kita perhatikan, nah untuk di nomor 12. Nah, pada nomor 12 di sini kita berbicara kata yang ditulis tidak sesuai. Oke, jadi redaksinya adalah kata yang ditulis tidak sesuai dengan ejaan. Nah, jadi soalnya ini berkaitan dengan ejaan ya. Nah, kalau kita perhatikan, yang kita perhatikan itu hanya ada di nomor berapa saja? Di 6, lalu ada di nomor 7, ya, lalu ada di nomor 8, di nomor 9, dan juga ada di nomor 10. Nah, yang harus kita cermati dulu, ya, ejaan ini berkaitan tentang apa? Nah, jadi ejaan ini, ya, itu harus sesuai dengan namanya EBI. EBI itu apa, Nak? Ejaan Bahasa Indonesia. Oke. Di dalam ejaan Bahasa Indonesia ini ada beberapa hal ya yang harus kita perhatikan di dalam ejaan. Jadi ejaan itu bisa jadi berkaitan dengan huruf ya, dari penggunaan hurufnya, lalu bagaimana penulisan katanya, begitu ya. Nah, ternyata juga bisa dilihat dari segi susunan kalimat. Nah, tapi ini yang terakhir lah. Kita perhatikan susunan kalimat. Yang penting ejaan itu adalah huruf dan katanya. Baik, kalau kita perhatikan untuk di nomor tersebut, di kalimat 6. Ini merupakan penyakit umum yang cukup banyak menyerang populasi dunia. Ada yang tidak sesuai tidak ejaannya, hurufnya, katanya? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Subjeknya ada yang mana, Nak? Berarti kalau seperti ini pola kalimatnya. Ini. Iya, jadi ini berposisi dia sebagai subjek ya. Lalu kalau kita berbicara predikatnya yang mana? Merupakan. Ya, merupakan. Jadi di sini tidak ada masalah ya. Jadi kalau ini salah itu tidak tepat karena ini adalah sesuai. Karena ini sudah ada SP-nya. Baik. Selanjutnya kalau kita perhatikan di kalimat 7. Kalimat 7 ada yang salah, Nak? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, kita tinggalkan dulu. Oke, di kalimat ke-8. Sementara itu, konjungsi antar kalimat stres memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Ya, jelas? Unsurnya benar? Benar. Benar ya. Kata bagi di sini kan untuk ya. Oke. Baik, benar. Di nomor 9, stres dapat hadir dalam jutaan bentuk ya, apakah itu masalah keluarga, tekanan pekerjaan dan keuangan serta kesepian. Oke, benar ya?
Kak, kata apakah bukannya dia pertanyaan ya? Apakah? Nah, kalau di sini apakah ini kan memang lebih kepada pola pertanyaan, tapi kalau apakah di sini posisinya lebih kepada penegasan. Nah, kah di sana karena dia ada partikel kah. Jadi di sini bentuknya lebih kepada penegasan. Jadi kalau kayak gini stres dapat hadir dalam berbagai bentuk, apakah itu masalah keluarga, tekanan pekerjaan, dan ini. Jadi ini diperbolehkan. Begitu untuk di kalimat ke-8. Oke. Baik, lalu di kalimat 9. Tadi kalimat 9 ya, maaf. Nah, lalu di kalimat 10, sesuatu yang dianggap seseorang sebagai tugas sehari-hari dan dapat diselesaikan dengan mudah juga menyebabkan stres. Oke, kalau kita perhatikan sesuatu yang dianggap seseorang sebagai tugas sehari-hari dan dapat diselesaikan dengan mudah juga menyebabkan stres. Ada yang janggal tidak di kalimat 10? Benar ya. Di sini tidak ada masalah. Dan sebenarnya masalahnya adik-adik, tadi ada di kalimat 7. Oke, coba kakak berikan kesempatan adik-adik. Di kalimat 7 ternyata ada yang salah. Yang manakah kira-kira menurut adik-adik yang salah di kalimat 7? Nggak ada subjeknya, Kak. Tidak ada subjeknya. Coba perhatikan yang ini dulu, nak. Yang menjadi poin penting kita nih. Huruf sama kata, nak. Ejaan. Kardiovaskulernya, Kak. Itu dia. Ternyata kardiovaskuler. Dan ternyata yang benarnya itu bukan kardiovaskuler, nak. Tapi apa yang benarnya? Vaskular. Iya, jadi yang benarnya itu adalah kardiovaskular, ya. Nah, jadi yang benar itu kardiovaskular, bukan kardiovaskuler. Oke, coba kakak tuliskan dulu di sini. Kardiovaskular. Nah, jadi yang benar itu kardiovaskular dan itu berarti berkaitan dengan penulisan apa, nak, di sini? Penulisan katanya ya, salah begitu ya. Nah, jadi maka jawaban yang lebih tepat itu adalah yang B, karena ini kita berbicara lebih menekankan ejaannya terlebih dahulu. Begitu. Jelas ya? Oke. Baik, kita perhatikan selanjutnya untuk di nomor 13. Nah, di sini ada kalimat yang tidak efektif. Oke. Nah, jadi kalau kalimat yang efektif, tadi kakak tekankan bahwa efektif itu lebih kepada struktur kalimat. Nah, kalau ini kita harus perhatikan dari segi struktur kalimatnya. Di sini kalimat yang tidak efektif. Nah, jadi kalimat yang tidak efektif di sini lebih menekankan kepada dari segi struktur kalimat. Oke, selanjutnya bisa struktur kalimat, lalu juga bagaimana maknanya, begitu ya. Dan juga, nah nanti barulah kita perhatikan ejaan. Tapi yang menjadi poin penting kita di dalam menganalisis butir jawaban di 13 ini lebih kepada struktur kalimatnya, di mana struktur kalimatnya minimal harus ada subjek predikat di dalamnya. Baik. Nah, kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 6. Nah, tadi nomor 6 kita sudah analisis ya, tidak ada masalah ya. Nomor 6, berarti nomor 6 ini sudah benar. Jadi kita menghemat waktu, tinggal kita analisis untuk di pilihan jawaban 1, 2, 3, 4. Nah, kita perhatikan di sini untuk di pilihan jawaban ada di nomor 1, ada di nomor 2, ada di nomor 3, dan juga ada di nomor 4. Perhatikan. Kalau kita perhatikan, meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, ada perbedaan yang besar antara stres dan depresi. Kalau kita perhatikan untuk di nomor 1, polanya, unsur fungsionalnya apa saja yang ada di sini, nah? Meskipun gejalanya ada hampir mirip, itu berposisi sebagai apa dia? Anak kalimat. Ya, anak kalimat. Berarti dia keterangan ya, nak ya? Oke. Ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Subjeknya yang mana?
Ada. Ada, oke. Berarti ada subjeknya, predikat yang mana? Perbedaan. Perbedaan, oke ya. Berarti ini tidak ada masalah. Selanjutnya di nomor 2, depresi merupakan masalah kesehatan yang dapat menyebabkan periode kesedihan. Subjeknya ada? Ada. Depresi. Predikatnya? Merupakan. Ya, merupakan. Oke, berarti jelas. Kalau jelas kita langsung loncat. Di kalimat 3, nah, di sisi lain, stres juga masalah umum dan serius. Ya, tetapi, oke, stres juga masalah umum dan serius. Jadi kalau kita perhatikan di sini, di sisi lain ini berarti dia berupa apa, nak? Keterangan, ya. Lalu kalau kita berbicara stres, ya, stres di sini dia sebagai subjeknya, juga bukan masalah umum. Oke, berarti subjek predikat. Tetapi sering diremehkan dan menganggap sebagai bagian dari kehidupan kecil. Berarti tetapi sering diremehkan dan menganggap, ini berarti posisi sebagai apa dia? Predikat. Predikat, oke. Dan juga ada keterangan, begitu ya. Baik, dari kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan menganalisis yang nomor 3 ini. Sepertinya ada yang janggal, tapi kita tinggalkan dulu. Apa perbedaan antara depresi dan stres? Ini kan polanya pertanyaan ya. Jadi polanya pertanyaan itu sah-sah saja. Oke. Nah, sekarang coba kalau kita perhatikan di sini. Untuk di kalimat ketiga. Nah, kakak coba berikan dulu kesempatan kepada adik-adik. Nah, menurut kakak ini ada kesalahan di kalimat ketiga. Tapi apa kesalahannya? Menganggap. Kata juga ya, Kak? Menganggap, Kak. Harusnya dia dianggap. Menganggap. Oke, coba kakak list dulu ya. Di sini kalau diperhatikan ternyata ada kata menganggap. Oke, menganggap. Yang kedua tadi ada kata juga ya. Oke. Baik. Nah, jadi kita coba analisis dari kedua jawaban ini. Oke, yang pertama kita tentukan dulu bahwa ini sudah fix salah. Ya, jadi di C atau di kalimat ketiga ini jawabannya salah. Tapi kesalahannya di mana? Mari kita analisis. Di sisi lain, stres juga masalah umum. Ya, stres juga masalah umum dan serius, tetapi sering diremehkan. Nah, jadi kalau stres juga, nah jadi stres ini di sisi lain kan katanya. Berarti stres juga masalah umum. Nah, jadi ini diperbolehkan penggunaan kata juga. Lalu selanjutnya, tetapi sering diremehkan dan menganggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita coba perhatikan ya, pola kalimatnya ini kalimatnya apa? Polanya Pasif. pasif ya. Jadi di sini polanya adalah kalimat pasif. Dari mana kita bisa melihat polanya kalimat pasif? Di sini kan ada kata apa? Kata kerja, karena kata kerja yang berbentuk diremehkan, kan begitu ya. Tetapi sering diremehkan dan menganggap sebagai. Nah, jadi seharusnya menganggap di sini kan kerja aktif berarti dia. Sedangkan di sini tetapi sering diremehkan dan harusnya diubah menjadi apa, nak? Dianggap. Iya, jadi yang benarnya itu adalah dianggap. Nah, jadi dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Baru dia paralel begitu ya. Dan juga karena dia merujuk kepada polanya kalimat pasif begitu. Jelas adik-adik? Oke. Baik, kita perhatikan kembali untuk di teks nomor 3 ini yang terakhir. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada kalimat manakah yang menggunakan maknanya selaras. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya di sini ada maknanya selaras dengan kata memicu. Ya. Nah, pada kalimat kedua. Oke, kita perhatikan hanya di kalimat kedua saja. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik, di sini apa maknanya selaras? Selaras itu berarti yang memiliki maknanya sama, ya. Jadi kalau kita perhatikan selaras ini artinya sama. Selanjutnya ada kata memicu. Nah, apa makna dari kata memicu di sini? Ada dua, ya. Jadi memicu ini
bisa diartikan sebagai menarik picu, oke. Bisa juga menggerakkan sesuatu untuk mengakibatkan bahaya. Jadi dia bisa juga diartikan menggerakkan, ya, menggerakkan sesuatu, ya, yang mengakibatkan bahaya. Yang mengakibatkan bahaya. Oke, jadi kalau kita perhatikan di antara butir kalimat tersebut, ya, A, B, C, D, E. Oke. Nah, kira-kira kalau menurut adik-adik mana nih? Kalimat manakah yang maknanya selaras dengan kalimat 2? Kalau kita perhatikan di sini, depresi merupakan masalah. Ya, depresi merupakan masalah kesehatan umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Nah, berarti kalau memicu pikiran bunuh diri itu berarti korelasinya ke negatif begitu ya. Jadi menggerakkan sesuatu yang mengakibatkan bahaya begitu ya. Nah, kalau yang A, gurunya selalu mendorong untuk belajar rajin. Jadi ini ke arah negatif atau positif, nak? Yang A? Positif. Positif. Berarti mendorong ini tidak sama dengan maknanya memicu tadi ya. Berarti benar. Tentara itu menarik pelatuk senjatanya setelah dia membidik. Nah, di sini ada kata apa? Menarik pelatuk kan gitu ya. Jadi menarik pelatuk ini tidak mengakibatkan bahaya karena dia baru menarik pelatuknya saja begitu kan. Nah, berarti di nomor B di sini tidak ada masalah. Selanjutnya pada yang C, semangat juangnya membawanya menjadi pemenang lomba. Jadi kalau kita perhatikan, di sini kan redaksinya apa, nak? Pemenang lomba. Jadi dia bernilai negatif atau positif, nak? Positif. 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 Oke. Stres mengakibatkan terjadinya gangguan pada jantung. Nah, kalau misalnya stres mengakibatkan terjadinya gangguan pada jantung di sini, ya, apakah stres itu gangguan pada jantung, nak? Iya. Ya, tetapi kan stres mengakibatkan terjadinya, berarti kan sesuatu yang apa? Bukannya yang mengakibatkan atau menggerakkan sesuatu, tapi dia adalah sesuatu yang pasti. Nah, lalu kita kemungkinan ini jawaban yang E. Coba kita analisis. Pada jawaban yang E, pemecatan ketua partai itu menyebabkan gelombang demonstrasi. Oke. Jadi kalau kita perhatikan untuk di jawaban yang E tersebut, begitu, pemecatan ketua partai itu menyebabkan terjadinya gelombang demonstrasi. Nah, berarti kalau kita melihat, di sini kan ada kata demonstrasi ya. Nah, demonstrasi itu berarti dia menimbulkan apa, nak? Sesuatu yang mengakibatkan bahaya, kan begitu ya? Nah, wah, ternyata akan terjadinya demonstrasi. Berarti ini dia merujuk kepada bahaya. Nah, berarti bahaya di sini ya itu selaras dengan kata memicu pada kalimat kedua begitu ya. Jadi pemecatan ketua partai itu menyebabkan terjadinya gelombang demonstrasi atau menyebabkan berbahaya. Maka jawaban yang tepat untuk di pilihan jawaban 14 adalah yang E karena dia menyebabkan atau menggerakkan sesuatu ya, menyebabkan terjadinya gelombang demonstrasi yang mengakibatkan bahaya begitu. Jelas adik-adik? Jelas, Kak. Oke, baik kita lanjutkan. Selanjutnya ada di nomor 15 sampai dengan 18. Kalau kita berbicara di sini namanya ringkasan. Oke ya. Ingat namanya adalah ringkasan. Nah, apa dikatakan dengan ringkasan itu terlebih dahulu? Jadi kalau kita berbicara ringkasan di sini diartikan kita mencari intisari, begitu ya, dari beberapa uraian. Nah, intisari dari beberapa uraian atau dalam paragraf, ya. Lalu juga kalau kita berbicara sebuah ringkasan ini juga bisa diartikan sebagai informasinya singkat,
Oke, jadi ringkasan itu informasinya singkat. Oke. Yang kedua juga dia bisa melakukan pemendekan informasi, begitu artinya kita ringkas begitu menjadi informasinya secara jelas begitu ya. Baik, nah di sini kita perhatikan ada 2 paragraf, ada di unsur P1 dan juga ada di unsur P2. Kita headline-kan bagian-bagian yang khusus ya. Nah, semua pada paragraf pertama rumah pintar katanya biasanya digunakan untuk sebagai sebuah tempat tinggal, oke. Lalu menggunakan sebuah jarak jauh remote control, oke. Lalu mengintegrasikan, nah mengintegrasi menggunakan apa alatnya, nak? Menggunakan sebuah komputer. Nah, itu kan intinya ya begitu. Lalu pada kalimat kedua bahwa rumah pintar terdiri atas beberapa bagian, oke. Menggunakan kontrol, keamanan dan sebagainya, ya. Lalu cukup dengan dapat beraktivitas lebih mudah dan lebih efisien serta murah begitu ya. Nah, jadi dia lebih meningkatkan dari apa? Kualitas hidupnya. Baik. Nah, kalau kita perhatikan di antara pilihan jawaban di sini, ya, manakah yang memberikan gambaran di P1 dan P2? Keuntungan yang didapatkan dari rumah pintar adalah pemilik dapat beraktivitas lebih mudah dan efisien. Nah, jadi kalau kita perhatikan di jawaban yang E ini kan adalah tujuan ya, nak. Nah, tujuan ini hanya ada dipaparkan di paragraf keberapa, nak? 2. 2. Artinya dia tidak merangkum di P1 kan begitu ya. Lalu kalau kita perhatikan, pengendali jarak jauh remote control berpenting dalam berjalannya sebuah rumah pintar. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, demi berjalannya, jadi ini bukannya bukannya ringkasan, tapi dia seperti sebuah simpulan, begitu ya. Nah, beda ya, karena dia hanya satu pernyataan saja. Lalu selanjutnya dalam yang C, semua sistem yang ada dalam sebuah rumah pintar diintegrasikan dan sistemnya saling berhubung. Nah, ini kalau kita perhatikan dia hanya menggambarkan di P1. Rumah pintar atau yang disebut smart home, kemungkinan pemiliknya memonitor katanya ya kegiatan rumah melalui komputer. Nah, jadi ini juga hanya di P1. Nah, kemungkinan jawabannya yang A nih. Rumah pintar menggabungkan dari berbagai perangkat tadi ya. Nah, berbagai perangkat yang saling terhubung, oke, secara otomatis dari jarak jauh sehingga kualitas hidup meningkat, yaitu ada di P2. Jadi ringkasan di sini yang menggambarkan antara P1 dan di P2 itu ada di jawaban yang A begitu. Jadi namanya sebuah ringkasan itu, nak, dia harus menggambarkan dari paragraf pertama dan paragraf kedua begitu. Jelas, nak? Jelas, Kak. Oke. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kalau kita perhatikan di nomor 16. Nah, pada nomor 16 kita perhatikan yang ditanyakan adalah gagasan pokok di kalimat 7 ya. Di sini hanya ditanyakan kalimat 7. Oke, kalau kita berbicara gagasan pokok, kita bisa juga mengatakan kita mencari sebuah inti kalimat, tapi hanya pada kalimat yang diminta, yaitu hanya di kalimat 7. Kita tandai dulu di kalimat 7. Cukup dengan remote control, pemilik rumah dapat beraktivitas, ya, dapat beraktivitas dengan lebih mudah. Oke, pemilik rumah dapat beraktivitas dengan lebih mudah, lebih efisien, aman, dan murah, begitu ya. Kalau kita jawab yang E, dengan remote control pemilik rumah beraktivitas, ini salah ya. Kenapa salah, nak? Karena di sini harusnya dia lebih apa? Lebih mudah, begitu ya. Nah, selanjutnya remote control lebih efisien. Nah, remote control lebih efisien, padahal di sini kan lebih mudah ya. Berarti ini kurang tepat. Lalu kalau kita perhatikan jawaban yang B, pemilik rumah dapat beraktivitas. Nah, beraktivitas dengan apa, nak? Karena adanya apa? Karena remote control, begitu ya.
Nah, otomatis jawabannya tinggal yang A dan yang C. Mana yang lebih tepat jawabannya, Nak? Yang C, Kak. Oke ya, pemilik rumah lebih mudah beraktivitas. Nah, mau beraktivitas efisien, murah, dan sebagainya, itulah pengembangan. Yang penting intinya apa, Nak? Bahwa pemilik rumah lebih mudah beraktivitas. Begitu jelas ya? Maka jawabannya adalah yang C. Oke. Kita perhatikan di nomor 17. Nah, pada nomor 17, kalau kita perhatikan, ya, di sini ada kalimat yang ditulis salah dalam bacaan di atas terdapat pada. Oke, kalimat yang salah ya terdapat pada. Oke, jadi kalau kita berbicara kalimat, kalimat itu kan ada dua, ya konsepnya tadi, ya kalimat itu ada dua. Jadi kalimat itu ada dikatakan dia sebagai kalimat aktif, ada dia sebagai kalimat yang pasif. Nah, kalau kalimat aktif berarti kalimat tersebut mendapat perlakuan S atau subjek lalu menasal ya, menasal. Lalu yang kedua ada kalimat pasif, pasif itu berarti S dikenai ya, dikenai dari pekerjaan atau tindakan, begitu ya. Nah, oke. Baik, kalau kita perhatikan di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pada nomor pertama kalau kita perhatikan, ya permintaannya adalah kalimat yang ditulis salah dalam bacaan teratas. Rumah pintar merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk mendefinisikan tempat tinggal yang menggunakan rumah, mengintegrasikan. Jadi ini lebih ke polanya kalimat apa, Nak? Kalimat aktif, ya, jadi benar. Lalu pada nomor yang kedua, rumah pintar dapat dikatakan sebagai rumah yang terhubung, ya, secara otomatis, ya. Rumah pintar dapat dikatakan sebagai perumahan. Jadi kalimat ini benar. Lalu pada kalimat ketiga, rumah tersebut dapat dikatakan cerdas karena dapat memonitor, ya, memonitor. Nah, jadi kalau kita berbicara di sini ada kata memonitor seluruh kegiatan melalui sebuah komputer. Oke, nanti kita cek. Pada kalimat keempat, rumah pintar terdiri atas beberapa perangkat yang saling terhubung dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas. Oke, jadi kalau kita perhatikan di kalimat keempat, ini benar. Kalimat kelima, rumah pintar dapat mengendalikan sistem secara otomatis. Oke. Lalu kenapa yang nomor C ini kita lihat salah, Nak? Ada yang berikan pendapat, silakan. Di kalimat ketiga. Oke, kalau kita melihat memonitor ini maknanya apa? Sedang melakukan pengawasan. Oke. Jadi ternyata kalau kita perhatikan ya, nah untuk memonitor itu dia berarti sedang melakukan pengawasan ya. Nah, artinya kita lebih tepatnya kita menggunakan kata apa, Nak? Rumah tersebut dapat dikatakan cerdas karena dapat memonitor. Mengontrol? Ya, jadi lebih kita harus mencari kata yang lain ya. Jadi rumah tersebut dapat dikatakan cerdas karena dapat bukan memonitor, karena memonitor itu berarti dia yang melakukan atau sedang melakukan pengawasan. Berarti memonitor itu lebih kepada bisa juga mengontrol begitu ya seluruh kegiatan melalui sebuah komputer begitu. Jelas ya? Oke. Maka yang tidak tepat untuk di nomor 17 tersebut begitu adalah yang C. Baik, lanjut sedikit lagi ya. Mudah-mudahan belum beranjak. Pada nomor 18 kita perhatikan penggunaan kata sambung yang salah. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini langsung kita membahas ya penggunaan kata sambung yang salah
terdapat pada. Nah, jadi kalau kita perhatikan di kalimat pertama, rumah pintar merupakan istilah yang biasa digunakan untuk mendefinisikan sebuah tempat tinggal yang digunakan untuk mengintegrasi, begitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ada yang janggal tidak, Nak, di kalimat pertama ini? Coba. Integrasi. Nah, di sini kan kata dia apa, Nak? Untuk bukan yang ini, maaf. Yang di sini, untuk mengintegrasi. Nah, digunakan untuk mendefinisikan sebuah tempat tinggal yang menggunakan sebuah pengendali jarak jauh remote control untuk mengintegrasi. Seharusnya kita bisa ubah dengan kata apa yang lebih tepat? Kata apa yang kita ubah? Dengan, ya. Coba kita ganti. Rumah pintar atau smartphone, begitu ya, smart home, merupakan istilah yang biasa digunakan untuk mendefinisikan sebuah tempat tinggal yang menggunakan sebuah pengendali jarak jauh dengan mengintegrasi, ya, dengan, ya, bukannya untuk mengintegrasi, tapi dengan mengintegrasi, ya, sebagai pelengkap yang ada secara otomatis, ya. Jadi udah jelas itu, dia kata sambungnya salah. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah yang A atau di kalimat pertama. Oke. Next di nomor 19. Nah, kalau kita perhatikan, nah di sini yang diminta adalah gagasan utama pada paragraf di atas. Oke, gagasan utama di paragraf di atas. Baik, walaupun terletak tepat di pinggir danau, ya. Walaupun terletak tepat di pinggir Danau Toba, Desa Tigaras bukanlah pilihan umum untuk berwisata. Oke, jadi katanya Desa Tigaras bukanlah pilihan umum untuk berwisata. Orang-orang lebih mengenal Parapat sebagai gerbang wisata Danau Toba. Tigaras memang belum dikelola secara baik untuk menjadi wisata. Salah satu bukti yang paling kasat mata adalah akses jalannya masih buruk, aspalnya berlubang-lubang, dan angkutan umum terbatas. Nah, berarti apa yang disampaikan, letak Desa Tigaras di pinggir Danau Toba. Nah, apakah dia berletak Tigaras ini di pinggir Danau Toba, Nak? Jadi kalau kita melihat di sini, yang lebih kita tekankan yaitu bagaimana orang maunya ke mana, Nak? Lebih kepada Parapat, begitu ya. Nah, jadi Parapat. Nah, jadi kalau kita perhatikan dia lebih menekankan kepada Parapat. Oke. Baik, lalu perbandingan Desa Tigaras dengan Parapat, apakah bisa kita bandingkan di sini, Nak? Enggak. Hah? Walaupun terletak tepat di pinggir Danau Toba, Desa Tigaras bukanlah pilihan umum, katanya. Orang lebih mengenal Parapat sebagai gerbang wisata Danau Toba. Tigaras memang belum dikelola. Berarti apakah dia melakukan perbandingan Desa Tigaras dengan Parapat? Bisa jadi ya. Oke, bisa jadi karena dia mengatakan bahwa walaupun letak di pinggir Danau Toba, Desa Tigaras bukanlah pilihan umum untuk berwisata. Orang-orang lebih mengenal Parapat sebagai gerbang wisata Danau Toba, begitu ya. Nah, lalu katanya bahwa Parapat itu untuk tujuan pariwisata, salah satu buktinya karena jalannya masih buruk, bla bla dan sebagainya. Belum baiknya pengelolaan Desa Tigaras sebagai tempat wisata. Nah, padahal di sini lebih menekankan kepada Parapat. Nah, berarti ini bukan ya. Nanti kita tanya Parapatnya di mana? Padahal kan gagasan ini kan harus menggambarkan keseluruhan, begitu ya, Parapat dan juga Tigaras. Lalu kalau kita melihat alasan pendapat sebagai tujuan wisata Danau Toba, di sini kalau kita perhatikan, Tigaras tidak dibahas, ya. Tigaras di sini tidak dibahas, begitu berarti bukan. Lalu selanjutnya pilihan lokasi yang ideal adalah Danau Toba. Nah, Danau Toba kan terlalu luas, ya. Kenapa dia terlalu luas? Karena kita pembahasannya ini adalah perbandingan antara Desa Tigaras dengan Parapat. Tigarasnya ada, Parapatnya juga ada, dan juga memang dia melakukan perbandingan, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Oke.
Oke, baik. Nah, selanjutnya soal terakhir kita perhatikan adik-adik untuk di soal nomor 20. Nah, di sini dalam soal di sini ada pernyataan kalimat manakah ya, kalau kita perhatikan kalimat manakah yang tidak berkaitan erat dengan gagasan utama. Oke, jadi kalau kita perhatikan kalimat manakah yang tidak berkaitan erat dengan gagasan utama tersebut, begitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tidak berkaitan erat di sini, berarti kalimat tersebut bagaimana, Nak? Tidak padu. Nah, jadi kalimat yang tidak padu atau kalimat yang tidak nyambung ya. Oke, kita perhatikan di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jamur yang ditemukan di tumpukan sampah di Pakistan bisa menguraikan plastik dalam hitungan minggu, bukan tahun. Plastik memang telah lama dipergunakan dalam kehidupan kita. Oke, asparagus diketahui dapat memakan jenis plastik 8 minggu, padahal biasanya plastik membutuhkan waktu puluhan tahun. Proses penguraian makan inilah membuat plastik berbahaya bagi lingkungan kita. Baik, jadi kalau menurut adik-adik yang tidak nyambung yang mana nih? Terakhir kakak tanyakan. Kalimat 2, Kak. Oke, kalau di sini pernyataannya apa, Nak? Plastik memang telah lama dipergunakan dalam kehidupan kita. Padahal yang kita lagi bahas di sini mengenai apa? Jamur. Jamur ya. Lalu di sini juga ada istilah Latinnya ya. Lalu padahal plastik membutuhkan waktu, proses penguraian dan sebagainya. Berarti yang tidak nyambung begitu dengan paragraf di atas adalah yang kalimat keberapa tadi, Nak? Kalimat kedua. Oke. Baik adik-adik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 20 soal ya. Sebenarnya soal yang wajar kan dalam SIMAK itu ada 15. Nah, semoga bisa menambah wawasan adik-adik untuk memperkaya ilmu pengetahuannya dan juga mempelajari tipe-tipe soal begitu ya. Dan juga tetap semangat, tetap lakukan proses latihan-latihan soal gitu ya. Sehingga adik-adik kakak doakan mendapatkan nilai yang terbaik khususnya baik di UTBK maupun juga untuk di SIMAK UI. Tetap semangat. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Insya Allah kita nanti bisa bertemu di sesi berikutnya. Kakak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semuanya. Malam. Terima kasih banyak, Kak. Ya.